Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang cost, revenue, and cash flow. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Permainan Bapak sebagai ketua, dan anggota kelompok saya ada Oktavinda Pravita Sari Putri, ada Febiola Monika Hutahian, ada Nufrenisa Aulia Nurdin. Materi kami akan terdiri dari 9 topik, dan masing-masing topik akan dijelaskan oleh teman saya dan saya sendiri. Baik, inilah adalah topik yang pertama. Baik, materi yang pertama yakni cash flow and the art of software dalam industri perkapalan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya arus kas atau cash flow dalam industri perkapalan dan bagaimana strategi keuangan yang tepat untuk menentukan keberlanjutan bisnis perusahaan perkapalan. Industri perkapalan sangat dipengaruhi oleh siklus ekonomi yang terdiri dari beberapa fase, yakni ada boom atau prosperous, di mana boom ini adalah pendapatan tinggi, permintaan kapal meningkat, dan tarif angkutan laut tinggi. Kemudian ada resesi atau recession, di mana pendapatan mulai menurun, tarif angkutan berfluktuasi, dan banyak perusahaan kesulitan mempertahankan keuntungannya. Dan ada juga depresi atau depression, di mana tarif angkutan sangat rendah, banyak kapal menganggur, dan perusahaan mengalami tekanan keuangan berat. Karena siklus ini tidak bisa dihindari, mengelola arus kas dengan baik adalah kunci utama untuk bertahan dalam industri perkapalan. Setiap fase dalam siklus ekonomi membawa tantangan tersendiri. Contohnya, saat boom, pendapatan meningkat pesat, tetapi ada risiko pengambilan keputusan investasi yang buruk. Banyak perusahaan membeli kapal baru dengan harga tinggi tanpa memperhitungkan kemungkinan resesi. Yang kedua, saat resesi, pendapatan di sini akan menurun, sedangkan biaya operasionalnya tetap tinggi. Perusahaan harus memastikan arus kas tetap positif agar bisa bertahan. Kesalahan dalam pengolahan arus kas dapat menyebabkan kebangkrutan, terutama saat industri memasuki fase depresi. Studi kasusnya, perusahaan perkapalan pada tahun 1980-an, sebagai contoh nyata sebuah perusahaan perkapalan di tahun 1910 mengalami krisis keuangan besar. Mereka memiliki kapal Very Lex Cruise Carrier atau VLCC yang sudah tidak beroperasi selama beberapa tahun. Kerugian mencapai 14,5 US juta dolar dalam 1 tahun akibat biaya perawatan dan operasional yang tinggi. Untuk menyelamatkan kondisi keuangan, perusahaan terpaksa menjual kapal tersebut meskipun harus mencatat kerugian besar di laporan keuangan. Keputusan ini memungkinkan perusahaan mengurangi beban keuangan dan memperbaiki arus kas jangka pendek. Arus ini menunjukkan bahwa mengelola aset dengan bijak adalah faktor dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Kemudian, dalam menghadapi tekanan finansial, pemilik kapal harus mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan apakah akan menjual atau menyimpan kapal. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan pertama yakni kinerja keuangan perusahaan. Jika arus kas negatif, menjual kapal bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban biaya. Kedua, jika usia dan ukuran kapal. Kapal yang lebih tua biasanya memiliki biaya operasional yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, ekspektasi pasar. Jika tarif angkutan diprediksi naik, menyimpan kapal mungkin lebih menguntungkan. Kemudian yang keempat, biaya operasional kapal. Kapal yang menganggur tetap memerlukan biaya perawatan. Kemudian yang kelima, harga scrap di pasar sekunder. Jika harga besi tua tinggi, menjual kapal untuk dibongkar bisa menjadi opsi yang terbaik. Dan yang keenam, kebijakan manajemen dan strategi investasi. Keputusan harus selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan dengan arus kas yang kuat akan lebih mampu bertahan dalam krisis dan bahkan mengambil peluang sangat besar saat pasar sedang turun. Beberapa strategi utama yang bisa diterapkan adalah mengelola investasi secara hati-hati secara periode boom, kemudian memastikan arus kas tetap positif selama resesi dan memanfaatkan periode depresi untuk membeli kapal dengan harga murah. Dengan strategi keuangan yang tepat, perusahaan perkapalan dapat bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi dan tetap kompetitif dalam industri ini. Sekian, dan lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yakni Financial Performance and Investment Strategy. Keberlanjutan bisnis dalam perkapalan tergantung pada keseimbangan antara pendapatan, biaya operasional, dan strategi pembiayaan. 3 faktor utama yang menentukan
kinerja keuangan dalam perkapalan, yaitu ada pendapatan, yang kedua ada biaya operasional, dan yang ketiga ada strategi pembiayaan. Di mana pendapatan adalah berasal dari operasi kapal atau charter. Strategi peningkatan pendapatan meliputi penggunaan kapal dengan kapasitas yang lebih besar, mengoptimalisasikan operasional dan efisiensi rute. Kemudian biaya operasionalnya termasuk biaya kru, termasuk biaya perawatan, termasuk biaya bahan bakar, termasuk biaya pelabuhan, dan kapal yang lebih tua cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi. Kemudian strategi pembiayaan. Strategi pembiayaan ini dapat dibiayai dengan ekuitas uang, ekuitas atau utang. Kapal yang dibiayai dengan utang memiliki kewajiban pembayaran tetap yang dapat menjadi beban saat pasar menurun. Selanjutnya ada klasifikasi biaya dalam perkapalan. Ada 5 klasifikasi biaya dalam perkapalan, yaitu operation cost, periodic maintenance cost, purchase cost, capital cost, cargo handling cost. Di mana yang pertama yaitu biaya operasional. Biaya ini biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kapal sehari-hari seperti gaji awak, barang konsumsi, dan perawatan rutin. Yang kedua ada biaya pemeliharaan berkala, yaitu biaya yang dikeluarkan ketika kapal masuk ke dock kering untuk perbaikan yang lebih besar dan biasanya dilakukan saat survei khusus. Yang ketiga ada biaya perjalanan, di mana biaya perjalanan ini terkait dengan pelayaran tertentu termasuk biaya bahan bakar, biaya pelabuhan, dan biaya kanal. Kemudian yang keempat ada biaya modal, di mana biaya ini termasuk dalam biaya pembiayaan kapal serta pembayaran bunga atau pokok pinjaman atau dividen kepada pemegang saham. Yang kelima ada biaya penanganan kargo, di mana biaya ini terkait dengan bongkar muat kargo yang sangat penting dalam perdagangan pelayaran niaga. Dengan menganalisis beberapa kategori biaya ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ekonomi pasar perkapalan. Secara khusus, kategori biaya ini memberikan wawasan penting tentang kurva penawaran jangka pendek serta proses pengambilan keputusan yang mendorong penyesuaian antara penawaran dan permintaan. Kemudian, pengaruh usia dan ukuran kapal terhadap biaya. Yang pertama, kapal tua. Di sini biaya kapal tua seperti yang telah kita dengar sebelumnya, biaya bakarnya akan lebih tinggi, lebih banyak kru yang diperlukan, serta perawatannya lebih sering dan mahal. Yang kedua, kapal besar. Biaya operasionalnya per ton lebih rendah, tetapi kehilangan fleksibilitas dalam memilih rute pelabuhan. Kemudian di sini ada rumus biaya tahunan per ton bobot mati kapal sebagai berikut, di mana CM sama dengan OCM tambah PM TM ditambah VC TM ditambah CH CM TM ditambah KM per DWT TM, di mana C adalah biaya per ton mati per tahun, kemudian OC adalah biaya operasional per tahun, kemudian PM adalah biaya pemeliharaan berkala per tahun, kemudian biaya VC adalah biaya perjalanan per tahun, CHC adalah biaya pengenalan per tahun, kemudian biaya K adalah biaya modal per tahun, kemudian DWT adalah bobot mati kapal per tahun. Di sini semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tahun tersebut dijumlahkan, kemudian dibagi dengan bobot mati kapal dalam tahun. Bagaimana strategi keuangan dan investasi kapal? Perusahaan dengan kapal tua biasanya akan beroperasi dengan likuiditas tinggi dan hutang rendah. Kapal dapat dihentikan sementara saat pasar rendah dan dijual saat pasar naik. Kemudian perusahaan dengan kapal modern lebih fokus pada efisiensi dan produktivitas dengan tingkat hutang yang lebih tinggi dan membuat mereka harus terus beroperasi bahkan dalam periode rekresi. Demikianlah materi dari saya. Sekian dan terima kasih, dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya pengelolaan kapal. Ekonomi pengelolaan kapal dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ukuran kapal, dan biaya operasional. Nah, biaya pengelolaan kapal ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pertama biaya operasi, di mana mencakup biaya awak kapal seperti gaji, tunjangan sosial, pensiunan, perbekalan, repatriasi, dan asuransi kru. Pemeliharaan rutin seperti perawatan harian mesin, pengecatan dan perbaikan kecil, administrasi dan manajemen, serta asuransi kapal meliputi perlindungan terhadap kerusakan kapal dan tanggung jawab pihak ketiga. Selanjutnya yang kedua, biaya perawatan berkala, di mana termasuk dalam pemeriksaan dan perbaikan kapal yang dilakukan setiap 2-5 tahun, survei khusus untuk memperpanjang sertifikasi kapal, serta biaya perbaikan mesin utama, katup, serta pengecatan ulang.
Ketiga, biaya pelayaran, yaitu mencakup dalam biaya bahan bakar, yaitu di mana biaya terbesar yang bergantung pada harga minyak global, serta biaya pelabuhan, biaya kanal dan terusan, serta biaya kapal tunda dan pemanduan. Yang keempat yaitu biaya modal, di mana investasi awal kapal itu biaya pembelian kapal baru atau bekas, penyusutan kapal yang umumnya 5% per tahun selama 20 tahun, serta bunga pinjaman jika kapal dibeli dengan kredit, maka ada biaya bunga dan cicilan pinjaman. Lanjut, mengenai biaya modal kapal. Jadi biaya modal itu adalah pengeluaran yang berkaitan dengan investasi awal dalam pembelian kapal dan sumber pendanaan yang digunakan. Nah, biaya ini memiliki dampak signifikan terhadap struktur keuangan perusahaan pelayaran. Nah, dalam pembahasan mengenai biaya modal kapal ini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama sumber pendanaan pembelian kapal, di mana kapal dapat dibeli dengan dana sendiri atau pinjaman. Banyak perusahaan menggunakan kombinasi modal sendiri dan pinjaman untuk membiayai pembelian kapal. Jika menggunakan pinjaman, perusahaan harus membayar bunga dan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kedua, mengenai penyusutan kapal, yaitu kapal mengalami penurunan nilai seiring waktu akibat usia dan penggunaannya. Nah, umumnya penyusutan kapal itu sesuai yang saya bilang sebelumnya, yaitu dihitung 5% per tahun selama 20 tahun. Penyusutan dicatat juga dalam laporan keuangan untuk menggambarkan nilai aset yang sebenarnya. Nah, selanjutnya perbedaan antara laba dan arus kas, di mana laba bersih adalah hasil pendapatan dikurangi biaya operasional dan penyusutan. Arus kas menggambarkan jumlah uang tunai yang tersedia setelah membayar seluruh kewajiban perusahaan. Jika kapal dibeli dengan utang, perusahaan harus memperhitungkan pembayaran bunga dan cicilan yang dapat mengurangi fleksibilitas keuangan. Yang terakhir mengenai dampak biaya modal terhadap perusahaan pelayaran. Nah, keputusan terkait pendanaan kapal mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Tingkat suku bunga dan kondisi pasar dapat berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membayar cicilan utang. Strategi pembelian dan pembiayaan kapal harus direncanakan dengan baik untuk menjaga profitabilitas dan daya saing perusahaan. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Pendapatan kapal yang diperoleh. Yang pertama, klasifikasi pendapatan kapal. Pendapatan kapal bergantung pada jenis kontrak yang digunakan, yang mempengaruhi pembagian risiko antara pemilik kapal dan penyewa. Adapun 3 pembagian risiko antara pemilik kapal dan penyewa. Yang pertama, voyage charter, yaitu pemilik kapal menerima pembayaran berdasarkan muatan yang diangkut. Misalnya $20 per ton. Pemilik kapal menanggung hampir semua biaya operasional dan menanggung risiko pasar serta operasional. Yang kedua, time charter, yaitu penyewa membayar tarif tetap per hari atau bulan. Misalnya $5.000 per hari. Nah, pemilik kapal masih menanggung risiko operasional, tetapi penyewa menanggung biaya bahan bakar, pelabuhan, dan bongkar muat. Yang ketiga, bareboat charter. Penyewa menanggung semua biaya operasional dan risiko pasar, sementara pemilik kapal hanya menerima pembayaran yang menutupi biaya pembiayaan kapal. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kapal. Adapun beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas dan pendapatan kapal ialah yang pertama, kecepatan operasional. Nah, kecepatan yang lebih tinggi meningkatkan jumlah muatan yang diangkut, tetapi juga meningkatkan konsumsi bahan bakar. Optimalisasi kecepatan bergantung pada tarif angkutan dan harga bahan bakar. Yang kedua, jumlah hari kapal berlayar dengan muatan. Kapal menghabiskan waktu dalam beberapa keadaan seperti berlayar dengan muatan, dalam belas atau tanpa muatan, di pelabuhan atau dalam perawatan. Mengurangi waktu dalam belas dan di pelabuhan dapat meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, pemanfaatan deadweight atau deadweight utilization, mengacu pada sejauh mana kapal membawa muatan penuh dibandingkan kapasitas maksimumnya. Faktor ini dipengaruhi oleh kondisi pasar dan jenis kapal. Yang ketiga, strategi optimasi pendapatan. Adapun strategi untuk mengoptimasi pendapatan, yaitu yang pertama, menyesuaikan kecepatan kapal berdasarkan biaya bahan bakar dan tarif angkutan untuk mencapai keseimbangan antara penghematan biaya dan kehilangan pendapatan. Lalu yang kedua, mengurangi hari tanpa muatan dengan mencari muatan balik atau backhaul cargo yang dapat mengubah arus kas dari negatif menjadi positif. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan deadweight dengan memilih ukuran kapal yang sesuai dengan jenis perdagangan dan kondisi pasarnya. Akun pengiriman
kerangka untuk keputusan. Yang pertama, ada tujuan dan fungsi laporan keuangan di industri pelayaran. Laporan keuangan perusahaan pelayaran digunakan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, digunakan oleh kreditur dan investor untuk menilai kesehatan finansial perusahaan. Lalu yang kedua, penilaian pajak. Laporan ini disesuaikan dengan peraturan pajak negara tempat perusahaan terdaftar. Yang ketiga, pengambilan keputusan manajemen. Manajemen menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan merencanakan strategi bisnis. Dalam industri pelayaran, standar akuntansi semakin terkoordinasi secara global, terutama dengan adopsi International Financial Reporting Standards atau IFRS. 2. Komponen utama laporan keuangan. Ada 3 laporan utama yang digunakan untuk menganalisis keuangan perusahaan pelayaran. Yang pertama itu laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menunjukkan profitabilitas perusahaan selama periode tertentu. Adapun elemen-elemen utamanya yaitu yang pertama pendapatan operasional dari sewa kapal, yaitu time, charter, voyage charter, dan lain-lain. Yang kedua, beban operasional termasuk biaya perjalanan, biaya operasional kapal, biaya penyewaan kapal dari pihak lain, depresiasi, dan administrasi. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian dari penjualan kapal dan pengeluaran lainnya seperti restrukturisasi. Lalu yang terakhir ada laba bersih yang setelah dikurangi bunga dan pajak. Contohnya itu dalam 1 tahun sebuah perusahaan pelayaran mencatat pendapatan operasional sebesar 1,58 miliar dolar, tetapi setelah dikurangi biaya, laba bersihnya yang dihasilkan hanya 177 juta dolar. Lalu yang kedua, neraca atau balance sheet. Neraca ini mencatat posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Elemen-elemen utamanya yaitu yang pertama aset. Aset ialah kapal yang dimiliki seperti uang tunai, investasi, dan aset lainnya. Lalu yang kedua, liabilitas, termasuk utang jangka panjang dan kewajiban lainnya. Yang ketiga, ekuitas pemegang saham yang merupakan selisih antara total aset dan total liabilitas. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan pelayaran memiliki total asetnya 3,58 miliar dolar dengan liabilitas 1,92 miliar dolar, sehingga ekuitas pemegang sahamnya adalah 1,67 miliar dolar. Lalu yang ketiga, laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini menunjukkan aliran masuk dan keluar kas yang penting untuk memahami likuiditas perusahaan. Laporan arus kas ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, arus kas dari operasi, yaitu mencerminkan pendapatan aktual yang dihasilkan dari operasi kapal. Yang kedua, arus kas dari pembiayaan, yaitu mencakup aktivitas seperti penerbitan utang atau pembayaran dividen. Lalu yang ketiga, arus kas dari investasi, mencerminkan pembelian atau penjualan kapal dan investasi lainnya. Contohnya, perusahaan ini menghasilkan 456 juta dolar dari operasi. Lalu dia memperoleh tambahan 447 juta dolar dari pembiayaan dan menginvestasikan 895 juta dolar dalam pembiayaan kapal dan akuisisi. Nah, yang ketiga, adapun implikasi manajerialnya. Yang pertama, manajemen itu harus mengimbangkan profitabilitasnya, likuiditasnya, dan investasi jangka panjangnya. Yang kedua, arus kas lebih penting daripada laba di atas kertas, karena tanpa kas yang cukup, perusahaan bisa mengalami kesulitan keuangan meskipun mencatat labanya. Yang ketiga, nilai kapal dalam neraca bisa berbeda dengan harga pasar, sehingga manajemen harus mempertimbangkan risiko depresiasi dari nilai kapal. Yang keempat, keputusan investasi harus mempertimbangkan siklus pasar pelayaran karena nilai aset kapal sangat fluktuatif.
Baik, perkenalkan nama saya Oktavinda Pravitya Sari Putri. Saya akan melanjutkan materi. Berikutnya, 4 metode untuk menghitung arus kas. Yang pertama, analisis arus kas diskonto. Metode ini digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan mendiskontokannya berdasarkan tingkat diskonto tertentu. Yang kedua, analisis arus kas tahunan. Metode ini menghitung arus kas kapal atau armada kapal dalam 1 tahun. Yang ketiga, analisis arus kas perjalanan. Ini digunakan untuk menganalisis arus kas dalam satu perjalanan kapal atau kombinasi beberapa perjalanan. Yang keempat, analisis tarif angkutan yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk menghitung tarif angkutan minimum yang diperlukan agar suatu pelayaran mencapai titik impas atau menghasilkan keuntungan tertentu. Baik, materi selanjutnya, menilai kapal dagang. Ada beberapa metode utama dalam menilai kapal dagang. Yang pertama, nilai pasar atau market value. Ditentukan berdasarkan harga jual terbaru kapal serupa di pasar. Yang kedua, nilai buku berdasarkan harga perolehan kapal yang dikurangi dengan depresiasi tahunan. Yang ketiga, nilai sisa residual value. Menghitung nilai kapal berdasarkan berat ringan kapal dan harga besi tua per ton. Yang keempat, internal rate of return dan net present value. Menghitung nilai kapal berdasarkan proyeksi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga tertentu. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kapal. Yang pertama, jenis kapal. Memiliki nilai yang berbeda tergantung pada permintaan di pasar. Yang kedua, ukuran kapal. Nilai kapal biasanya meningkat seiring dengan kapasitas muatan yang lebih besar. Yang ketiga, usia kapal. Rata-rata kapal mengalami depresiasi 4-5 per tahun dengan umur ekonomi sekitar 20-25 tahun. Yang keempat, kondisi dan spesifikasi kapal. Kapal dengan teknologi hemat bahan bakar atau peralatan tambahan yang canggih cenderung memiliki nilai lebih tinggi. Yang kelima, kondisi pasar. Fluktuasi dalam harga bahan bakar, tarif angkutan, dan permintaan pasar mempengaruhi nilai jual kapal. Yang keenam, asal pembuatan kapal. Selanjutnya, penilaian untuk pembiayaan dan investasi. Dalam pembiayaan kapal, bank dan investor sering menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk menentukan risiko dan nilai anggunan kapal. Yang pertama, penilaian untuk pinjaman. Yang kedua, penilaian armada. Dan yang terakhir, penilaian untuk penjualan kapal bekas. Baik, selanjutnya tantangan dalam menilai kapal. Menilai kapal bukanlah proses yang sederhana dan terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, perbedaan penilaian antar broker. Yang kedua, fluktuasi pasar yang cepat. Yang ketiga, kurangnya data penjualan untuk kapal khusus. Dan yang terakhir, pengaruh charter atau kontrak sewaan. Adapun evaluasi kinerja keuangan pemilik kapal. Keputusan keuangan pemilik kapal memengaruhi arus kas dan bergantung pada investasi awal serta kondisi pasar. Arus kas dipengaruhi oleh pilihan jenis kapal, strategi pendanaan yaitu ekuitas versus hutang, serta efisiensi operasional dan strategi chartering. Biaya utama dalam perkapalan terdiri dari biaya operasional, biaya perjalanan, dan biaya modal. Efisiensi dapat dicapai melalui otomatisasi kapal dan penghematan bahan bakar. Pendapatan diperoleh melalui spot market, yaitu tarif harian, risiko tinggi atau time charter, tarif tetap, risiko lebih rendah. Keputusan pendanaan berdampak jangka panjang di mana kapal besar dengan utang memiliki kewajiban pembayaran tetap yang lebih tinggi dibandingkan kapal kecil yang dibiayai ekuitas. Perencanaan keuangan dilakukan dengan voyage cash flows analysis, annual cash flows analysis, dan discounted cash flows analysis atau DCF untuk menilai profitabilitas dan investasi. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Keputusan keuangan pemilik kapal sangat menentukan kesehatan arus kas perusahaan perkapalan. Pemilihan kapal, strategi pendanaan, dan pengelolaan biaya berperan penting dalam menjaga profitabilitas jangka panjang. Biaya operasional dan perjalanan harus dikelola dengan efisien untuk meningkatkan daya saing.
Pendapatan dapat diperoleh melalui strategi spot market atau time charter, masing-masing dengan tingkat risiko berbeda. Keputusan pembiayaan melalui ekuitas atau utang berdampak besar pada fleksibilitas keuangan, terutama saat kondisi pasar melemah. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang matang melalui analisis arus kas dan valuasi aset sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis perkapalan. Sekian dari saya, terima kasih.